Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diangkat dari Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita mendengarnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami persilakan pada saat ini menaungi dan menguasai hati pikiran kami. Sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. Beginilah bunyinya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini bertema melangkah menuju transfigurasi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui nas yang menjadi dasar firman Tuhan untuk kita pada saat ini, mari kita peringati serta pelajari kembali peristiwa transfigurasi yang terjadi pada diri Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang bersama dengan 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, di sebuah gunung yang tinggi. Di tempat itu saudara-saudari, yang pertama Tuhan Yesus mengalami perubahan rupa secara ajaib. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Yang kedua, Musa dan Elia tampak secara tiba-tiba serta berbicara dengan Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, awan yang terang turun menaungi Petrus, Yakobus, Yohanes, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Saudara-saudari, dari peristiwa ini dinyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan Allah dan Tuhan Allah berkenan kepadanya. Itu artinya saudara-saudari, hidup Tuhan Yesus sepenuhnya ditanggung oleh Tuhan Allah, dan setiap perkataan yang kita ketahui dari Tuhan Yesus maupun perbuatan yang dilakukannya adalah perkataan dan perbuatan yang berasal dari Tuhan Allah. Hal inilah yang pernah dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 10. "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Yang kedua, dari peristiwa transfigurasi ini, respon yang seharusnya kita perbuat terhadap Tuhan Yesus
Sesungguhnya sudah jelas, Tuhan Allah tidak menghendaki kita untuk berpikir, berbicara, serta bertindak menggebu-gebu seperti Petrus, yang mana pada saat itu ia ingin mendirikan 3 kemah, satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia. Tuhan Allah justru menghendaki kita agar kita selalu mendengarkan Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, berdirilah, jangan takut, ya kita harus berdiri dan kita harus berupaya meninggalkan rasa takut yang ada di dalam diri kita. Kalau Tuhan Yesus berkata, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati, ya kita harus diam-diam dulu. Jangan kita ceritakan peristiwa transfigurasi itu kepada siapapun. Tapi kalau Anak Manusia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, kita harus aktif menceritakan peristiwa itu kepada semua orang, supaya mereka juga mengetahui siapa Tuhan Yesus dan bagaimana kemuliaan yang diperbuat oleh Tuhan Allah kepadanya. Kapan dan di manakah kita harus aktif menceritakan peristiwa yang mulia itu, saudara-saudari? Ya, selama kita hidup dan dimanapun kita berada. Intinya saudara-saudari, kita harus selalu mendengarkan Tuhan Yesus melalui setiap perkataannya, supaya perjalanan hidup kita dapat berjalan dengan benar serta baik, dan kehidupan kita pun akan menjadi kehidupan yang mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukannya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, yang pertama, apabila selama ini kita sudah berupaya untuk tetap mendengarkan Tuhan Yesus serta mengikutinya, marilah kita semakin giat lagi untuk mengerjakan hal itu. Begitu pula sebaliknya, apabila selama ini kita belum berupaya untuk mendengarkan Tuhan Yesus serta mengikutinya di dalam kehidupan kita, marilah kita mulai pergerakan untuk mengerjakan hal tersebut. Sebab kalau kita mendengarkan serta mengikuti Tuhan Yesus, maka kita akan mengetahui kehendak Tuhan Allah, dan kita pun akan menjadi pelaku-pelaku dari kehendaknya tersebut. Lalu yang kedua, marilah kita hidup menurut perkataan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah berkata di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka hendaknya perkataan ini kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Tetaplah kita rajin untuk melaksanakan atau mengikuti kebaktian-kebaktian di gereja di mana kita berjemaat. Dan kita lakukanlah firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita kasihi sesama kita. Kalau sesama kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak sesuai juga menurut hukum yang berlaku, kiranya pengampunan tetap ada di dalam diri kita terhadap sesama kita tersebut. Jika perbuatannya memang layak, bahkan harus dibawa ke ranah hukum yang berlaku, biarlah hal itu terjadi dengan sewajarnya. Dan hal itu hendaknya bukan menjadi pelampiasan rasa amarah ataupun dendam kita kepadanya. Saudara-saudari, kita tidak perlu mengharapkan atau mendoakan sesuatu yang tidak baik terjadi pada seseorang yang telah berbuat tidak benar terhadap kita. Dan apabila sesama kita itu sudah dijatuhi hukuman, hendaknya kita tidak bersuka cita atau bersyukur karena penderitaannya, sehingga kita menganggap bahwasanya hukuman itu layak dan cocok untuknya. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48, kamu telah mendengar firman,
kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap mendengarkan Tuhan Yesus serta mengikutinya agar kehidupan kita menuju kepada kesempurnaan. Jika sistem mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau nyawa ganti nyawa yang kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka percayalah, pertentangan dan perlawanan tidak akan ada habis-habisnya terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga dari firman ini, saudara-saudari, marilah kita bangkit serta bergerak untuk menceritakan peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kita. Sebab dengan menceritakan itu kepada semua orang, maka kita pun akan tetap termotivasi secara otomatis untuk hidup menurut transfigurasi yang akan diperbuat Tuhan Allah kepada kita. Karena itu percayalah bahwa Tuhan Allah pasti menganugerahkan transfigurasi ataupun perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih mulia untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kebenaran firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan. Ajari kami untuk memahaminya dengan baik dan tolong kami untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kepada kita semua.